Audio Jungle. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibu Iva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Neli. Iya Ibu Iva, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu Neli sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu, sehat saya juga. Ya kemarin katanya Bu Iva mau mendiskusikan atau mau menyampaikan apa ya Bu ya? Iya betul Bu. Kebetulan memang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bicarakan sama Bu Neli Bu. Baik Ibu Iva, silahkan. Kebetulan tugas saya hari ini sudah selesai Bu, jadi saya punya waktu untuk berdiskusi sama Ibu Iva. Jadi apa nih yang mau disampaikan oleh Ibu Iva? Nah, iya, Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau misalkan kebetulan Bu Neli ada waktu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk eh, mendengarkan saya dan berdiskusi dengan saya ya Bu ya. Iya Bu, Jadi silahkan. begini Bu, Gimana? terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, selama saya mengajar, saya perhatikan dari tahun ke tahun ini guru-guru di sekolah saya, rekan-rekan guru di sekolah saya ini tidak ada perubahan Bu. Maksudnya seperti rekan guru yang menggunakan metode pembelajaran konvensional, kemudian ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui ya Bu ya, perkembangan zaman sekarang itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi kenapa kok guru-guru di sekolah saya itu tidak mau ada perubahan gitu Bu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja yang sehingga pembelajarannya juga jadi kurang bervariatif Bu. Oh, oke. Kalau saya perhatikan dan garis bawahi dari permasalahan dari Bu Iva itu pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ya yang kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Jadi memang benar-benar kurang bervariatif Bu. Baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama Bu. Jadi tidak mengikuti zaman gitu Bu. Gitu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, yang Ibu Iva inginkan, yang ingin Ibu Iva dapatkan itu apa, Bu? Jadi dari percakapan yang saya harapkan, dari percakapan saya dengan Bu Neli hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan gitu Bu, perubahan di sekolah, khususnya di sekolah saya sendiri dalam hal penyampaian materi pembelajaran atau metode pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Ibu Iva harapkan ini adanya perubahan gitu ya, Bu, ya? Iya, iya betul Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Iva ingin lihat atau dapatkan gitu, Bu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian materi atau metode pembelajaran yang lebih bervariatif Bu, misalnya saja dengan menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes misalnya Bu, yang Iya, sekarang iya. lagi tren itu kan aplikasi Quizzes yang marak digunakan oleh guru-guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi dari PowerPoint juga bisa ya Bu ya. Iya, Itu iya. sudah lebih sebenarnya daripada hanya mengandalkan metode ceramah atau metode konvensional tanpa adanya metode yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang Bu. Jadi memang
tidak bervariatif gitu, Bu. Baik, Ibu Iva. Kira-kira nih ya, usaha apa, yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan, adanya perubahan tersebut, Bu? Sebenarnya saya juga masih bingung sih ya, Bu, ya, dengan, rencana atau tindakan yang harus saya lakukan. Tapi mungkin, yang sempat terfikir oleh saya seperti kegiatan mentoring seperti itu, Bu, atau seperti pendampingan individu misalnya, face to face secara, bergiliran gitu mungkin, Bu. Oh, iya iya. Berarti Ibu akan melaksanakan mentoring atau pendampingan ya, Bu, ya? Nah, kemudian ada strategi lain mungkin yang, Ibu terapkan, Bu? Selain mentoring, mungkin nanti saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan di sekolah atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif gitu, Bu. Oh, iya. Berarti, setelah saya mendengarkan Ibu, berarti Ibu ini akan merencanakan, tentang mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop ya, Bu, ya? Iya, Bu, Nah, seperti itu. iya. Nah, dari kegiatan tersebut, kira-kira Bu Iva untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa yang cepat terrealisasikan itu yang mana ya, Bu, ya? Mungkin untuk saat ini, metode yang bisa digunakan lebih pada mentoring mungkin ya, Bu, ya. Karena kalau untuk pelatihan itu, eee, perlu persiapan yang matang, kemudian perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biayanya juga itu tidak sedikit kalau misalkan menggunakan metode, pelatihan atau workshop. Dan kalau misalkan pakai, dengan cara metode pelatihan juga itu kita harus menghadirkan, narasumber yang kompeten ya, Bu, ya. Iya. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru ya metode mentoring itu, Bu. Oke, Bu Yufa, mentoring ya Bu ya. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Iva memerlukan support atau bantuan dari siapa gitu Bu? Iya, pastinya ada sih, Bu, sebenarnya nanti saya niatnya mau, minta bantuan kepada salah satu rekan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT dan, beliau ini sudah menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang bervariatif menggunakan, aplikasi yang sekarang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, Bu. Ya, berarti kalau begitu Bu Iva akan melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan kerja. Nah, kira-kira kapan Ibu mau mulai merealisasikannya Bu Iva? Yang pasti insya Allah secepatnya ya, Bu, ya, mungkin, minggu depan saya akan melakukan mentoring. Kita akan coba berkoordinasi dulu, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah dan mencoba, bertahap melakukan mentoring gitu, Bu. Oke Bu Iva, bagus sekali ya Bu Iva. Nah kira-kira Bu Iva, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Iva dapatkan Bu? Dari percakapan hari ini, percakapan saya dengan Bu Neli, saya jadi sekarang, mendapatkan gambaran ya, Bu, ya, mendapatkan gambaran bagaimana caranya supaya ada terjadi perubahan di sekolah, kemudian, dengan adanya kegiatan mentoring, bisa dibantu dengan rekan guru yang ada di sekolah yang lebih mahir dan lebih pintar di bidang IT yang sudah punya keahlian pastinya, itu, Bu. Ya, iya baik Bu. Alhamdulillah ya Bu Iva sudah setidaknya sudah ada gambaran gitu ya untuk bagaimana Ibu Iva menciptakan adanya perubahan gitu ya, perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke ya Bu Iva, nanti kabar-kabari ya setelah melakukan mentoring itu. Saya ingin mendengarkan cerita dan pengalamannya. Mungkin Bu Iva percakapan hari ini kita cukupkan sekian. Semoga rencana Ibu Iva untuk melakukan mentoring ke depannya untuk berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan lebih baik ya Bu ya. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu, ya. Sekali lagi terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu
untuk mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya, udah mau berdiskusi dan udah Ya, Bu. mau memberikan solusi. Jadinya saya lebih tercerahkan, lebih ada gambaran, dan mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan bisa bermanfaat Bu, dan bisa ada terjadi perubahan di sekolah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya Ibu Iva, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan kembali, boleh langsung hubungi saya ya Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan lain ya Bu ya. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Halo Bu Nelly, selamat siang Bu Nelly. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Iva, selamat siang. Saya baik juga Bu. Tapi saya sedang ada bingung nih Bu. Di sekolah tempat saya mengajar, saya melihat masih ada rekan guru saya, terutama rekan guru senior saya nih, pembelajarannya itu di kelas masih menggunakan mengajar dengan konvensional gitu Bu. Jadi memang ceramah terus gitu, masalahnya hampir sama seperti Bu Iva gitu. Oh, jadi sama ya Bu ya, nggak jauh beda ya. Jadi Ibu melihat juga di sekolah Ibu itu guru-guru masih menggunakan metode mengajar dengan cara konvensional ya Bu ya. Jadi dari pembicaraan kita sekarang, kira-kira apa ya yang ingin Ibu Nelly dapatkan? Iya, jadi saya ingin mendapatkan ide gitu Bu, untuk bisa membantu rekan kerja saya agar pembelajaran di kelasnya itu lebih menggunakan media pembelajaran gitu Bu. Jadi tidak ceramah terus, kasihan murid di kelasnya Bu, mengeluh terus gitu karena merasa bosan gitu. Jadi gurunya tuh ceramah terus, muridnya disuruh menulis, menulis terus gitu Bu. Oh iya, jadi Bu Nelly ingin membantu rekan-rekan guru di sekolah Bu Nelly ya, di mana rekan-rekan Bu Nelly di sekolah ini menggunakan mengajarnya masih menggunakan metode ceramah terus ya gitu Bu. Jadi Ibu Nelly di sini juga ingin agar rekan-rekan Bu Nelly bisa menggunakan media pembelajaran yang bisa membuat murid-muridnya di sekolah itu tidak bosan ya Bu ya, mungkin seperti itu ya Bu. Ya, Bu Iva, saya ingin sekali berbagi praktik baik gitu dengan membantu rekan guru saya mengenalkan media pembelajaran agar pembelajarannya itu di kelasnya itu tidak harus ceramah terus gitu, Bu. Oh iya, nah Bu Nelly bisa mendeskripsikan nggak pembelajaran yang bagaimana yang kira-kira yang bisa membantu rekan-rekan Bu Nelly agar pembelajaran di kelasnya itu tidak menggunakan metode ceramah terus saat mengajar, Bu? Menurut saya eh, pembelajaran rekan guru saya perlu adanya media pembelajaran yang harus digunakan di kelasnya, Bu. Oh, jadi menurut Bu Nelly media pembelajaran seperti apa nih kira-kira Bu yang bisa digunakan oleh rekan-rekan Bu Nelly di kelasnya, Bu? Menurut saya media pembelajaran yang menggunakan TIK, Bu Iva. Oh gitu. Jadi menurut Bu Nelly di kelas rekan-rekan Bu Nelly itu gurunya harus bisa menggunakan media pembelajaran yang menggunakan TIK ya Bu ya. Jadi memang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya Bu. Iya, Bu. Di sekolah saya kan tuh ada Infokus, laptop gitu ya yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif gitu. Dan saya juga pernah praktikan di kelas, ternyata sangat efektif gitu dalam pembelajaran anak-anak di kelas gitu. Karena eh, pembelajarannya itu inovatif gitu, Bu. Juga diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan dan minat siswa gitu. Jadi perhatian peserta didik itu sedemikian rupa itu proses pembelajarannya itu bisa lebih baik gitu, Bu. Oh iya, baik Bu. Dari apa yang baru saja Bu Nelly sampaikan tadi mengenai media pembelajaran menggunakan media TIK ya Bu ya. Iya, Dan Bu. itu berada di level berapa kira-kira Bu kalau bisa dipilih misalkan pencapaian tujuannya
antara level 5 sampai level 10. Kira-kira di sekolah Bu Neli sekarang ini berada di level berapa nih Bu? Sepertinya masih ada di level 5 ini Bu, karena di sekolah saya ini tuh lebih banyak guru senior Bu, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, berarti masih berada di level 5 ya Bu ya, di kondisi sekarang ini. Kemudian kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan penggunaan media pembelajaran yang menggunakan TIK? Mungkin bisa ditingkatkan Bu sampai ke level 7 aja gitu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit sih Bu. Mengingat guru-guru saya itu kebanyakan senior Bu. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 mungkin bisa dilakukan perubahan gitu Bu. Iya baik, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kemudian untuk mencapai target ke level 7 itu kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Neli lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Saya akan menggunakan media pembelajaran berbasis audio visual Bu. Jadi Bu Iva, pembelajaran dengan menggunakan audio visual itu berkaitan dengan indera penglihatan gitu ya Bu ya, dengan pendengaran gitu, sehingga dapat mengaktifkan kemampuan alat indera peserta didik gitu. Bisa dengan menangkap materi itu bisa lebih mudah gitu kalau ada media pembelajaran audio visual seperti video-video gitu Bu. Oh gitu. Kemudian menurut Bu Neli, nanti media pembelajaran berbasis audio visual ini apakah bisa dilakukan Bu oleh rekan-rekan Bu Neli di kelasnya Bu? Bagaimana? Bisa sih Bu, asalkan rekan guru saya tersebut mau mulai mencoba gitu ya Bu. Karena saya lihat sebenarnya rekan guru saya itu bisa sih gitu menggunakan TIK, hanya saja mungkin belum belum mau mencoba gitu untuk menggunakan media pembelajaran audio visual di kelasnya gitu Bu. Iya, jadi berarti Bu Neli sebenarnya sudah melihat ya potensi-potensi yang dimiliki oleh rekan-rekan Bu Neli sebenarnya ya, mereka mampu harusnya bisa. Nah, Iya. menurut Bu Neli kira-kira rencana yang akan Bu Neli lakukan ini seperti apa sekarang Bu? Saya akan mencoba berkomunikasi dulu dengan rekan guru saya tersebut Bu, dan mulai mencoba membagi praktik baik gitu yang pernah saya lakukan di kelas saya gitu mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis audio visual Bu Iva. Oh iya, baik Bu. Nah, kemudian kira-kira kapan nih Bu Neli akan mencoba berkomunikasi atau mengkomunikasikannya dengan rekan-rekan Bu Neli di sekolah mengenai praktik tersebut Bu? Mungkin secepatnya Bu Iva, lebih cepat lebih baik ya Bu. Saya akan coba besok deh untuk berkomunikasi Ah, mengenai iya. hal ini dengan rekan guru saya. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu rekan kerja Ibu yang bisa diajak kerjasama atau berkolaborasi untuk bisa membantu rencana Bu Neli tersebut Bu? Siapa ya Bu ya? Oh ya Bu, ada Bu, Bu Dewi rekan saya kebetulan Bu Dewi ini sudah mahir gitu di mengenai TIK. Nah, Bu Dewi ini sering menggunakan media pembelajaran audio visual di kelasnya Bu, sehingga saya akan meminta bantuan Bu Dewi aja gitu untuk bisa menguatkan nanti gitu pada saat saya mengajak rekan guru saya untuk menggunakan media pembelajaran audio visual di kelasnya agar pembelajarannya itu bisa lebih menyenangkan muridnya gitu Bu. Oh iya, baik Bu. Kemudian ada nggak sih Bu hal-hal lain yang misalnya bisa Ibu lakukan untuk mengajak rekan-rekan Bu Neli supaya mereka bisa lebih tertarik gitu Bu menggunakan media pembelajaran audio visual ini Bu? Ada sih Bu.
Mungkin saya akan mengajak rekan guru saya ini dengan melihat praktik baik dari guru lainnya. Misalkan sekarang kan banyak ya Bu media sosial gitu kan, berbagi praktik baik seperti di Iya, YouTube ya Bu ya, iya, bahkan di TikTok sekarang gitu kan banyak praktik baik yang bisa atau dari PMM Bu. Sekarang iya. kan itu ya PMM. Jadi untuk menguatkan lagi bahwa penggunaan media pembelajaran audio visual itu sebenarnya lebih efektif gitu Bu dalam kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Oke, nah sekarang target setelah Bu Neli berkomunikasi dengan rekan-rekan Bu Neli di sekolah untuk mengajak berbagi praktik baik mengenai penggunaan media pembelajaran audiovisual ini kira-kira apa Bu? Targetnya seperti apa gitu? Bagaimana? Target saya sekarang mungkin akan melakukan komunikasi gitu ya Bu dan mengajak rekan guru saya tersebut untuk menggunakan media pembelajaran audiovisual ini gitu. Rekan guru saya ini kan sebenarnya biar bisa mau gitu, mau memulai gitu minimal kan mau memulai dulu terus dan nantinya itu bisa menggunakan gitu media pembelajaran audio visual ini di kelasnya gitu Bu. Oke, baik Bu Neli. Nah, seandainya nanti Bu Neli sudah memulai, rekan guru Bu Neli sudah memulai dan mau menggunakan media pembelajaran di kelas, kemudian kira-kira langkah selanjutnya apa nih yang akan Bu Neli lakukan, Bu? Nanti kalau saya sudah memulai, nanti kalau rekan saya sudah memulai nih, sudah mau gitu ya Bu ya, nanti saya akan memastikan aja gitu bahwa saya akan memastikan rekan guru saya itu berkelanjutan gitu Bu. Jadi tidak hanya mulai mencoba, hanya mau mencoba sekali itu aja Iya. gitu. Jadi nanti saya akan memastikan rekan guru saya itu secara berkelanjutan dalam menggunakan media pembelajaran audio visual di kelasnya gitu. Kemudian menanyakan ke rekan guru saya tersebut mengenai pengalaman gitu dan dalam penggunaan media audio visual di kelasnya itu apakah ada peningkatan gitu dari Iya. siswanya gitu Bu. Iya, luar biasa ya Bu Neli, sangat hebat sekali karena Bu Neli mau berbagi praktik baik dengan rekan-rekan kerja Bu Neli di sekolah, Bu. Iya Bu Iva, soalnya membagikan praktik baik pembelajaran itu kan memberi dampak positif ya Bu, terutama bagi peningkatan kompetensi guru di sekolah saya gitu, terutama bagi rekan guru senior saya yang bersangkutan tersebut gitu Bu. Jadi memang pembelajaran yang baik itu kan pembelajaran yang berkualitas itu yang tentunya berpihak pada murid gitu Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti untuk coaching hari ini kira-kira Bu Neli sudah puas, sudah mendapatkan gambaran Bu? Ya, alhamdulillah Bu Iva, kegelisahan saya akhirnya saya bisa menemukan sedikit solusi gitu ya Bu Iva. Terima kasih Bu Iva sudah mau mendengarkan kegelisahan saya pada hari ini. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti untuk coaching kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini ya dulu ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sambil mengetahui bagaimana perkembangan dari rekan-rekan Bu Neli setelah menggunakan metode atau media pembelajaran audio visual yang Bu Neli ajarkan pada rekan-rekan Bu Neli ya Bu ya. Ya Bu Iva, nanti saya akan kabar-kabari lagi sekalian kita bertemu lagi curhat-curhatan lagi Bu Iva. Terima kasih Bu Iva. Iya, iya siap Bu, sama-sama. Sampai di sini dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Neli. Waalaikumsalam Ibu Iva.